Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dio Resta Permana di channel YouTube Dio Resta Permana. Di dua video terakhir saya sempat mengupload tentang pembuatan bab 1 ya, bagaimana cara menulis skripsi bab 1 yang benar, baik dan berkualitas. Nah, pada dua video sebelumnya saya membahas secara detail apa saja yang perlu dimasukkan dan apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam penulisan bab 1. Nah, pada video kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan ke teman-teman sekalian bagaimana membuat bab 2 yang berkualitas dan tentunya benar. Ya. Jadi pastikan teman-teman menonton video ini sampai selesai. Kemudian bila video ini memberikan manfaat, silakan berikan like ataupun komen yang membangun, ya, baik membangun untuk pribadi saya ataupun membangun untuk channel YouTube saya. Kemudian teman-teman silakan membagikan video ini jika video ini bisa bermanfaat untuk orang yang lebih banyak lagi. Kemudian jangan lupa untuk subscribe channel saya. Oke, jadi di bab 2 dengan judul tinjauan pustaka ataupun literatur review dalam bahasa Inggris, teman-teman mungkin sudah bisa menebak apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam penulisan bab 2. Jadi di bab 2 ya, di mana teman-teman nanti akan mengkaji banyak sekali sumber-sumber literatur ya, ataupun teori-teori dasar ataupun penelitian-penelitian sebelumnya yang nanti akan teman-teman gunakan sebagai bahan acuan ya, ataupun sebagai bahan pendukung kenapa variabel ataupun kenapa penelitian teman-teman itu layak untuk dilakukan. Nah, pada bab 2 ini juga teman-teman bisa memasukkan ya, bukan hanya pro terhadap penelitian teman-teman, mungkin teman-teman juga ingin membuat kontradiksi dengan penelitian sebelumnya. Nah, itu biasanya di bab 2 juga diperkenankan seperti itu. Teman-teman, jadi dalam membuat bab 2 ini, teman-teman harus banyak sekali membaca dan tentu saja mengkaji berbagai macam sumber ya, bacaan terkait dengan penelitian teman-teman. Mungkin pada bab 2 ini saya akan berfokus ya pada 4 subtitle ya, atau 4 heading yang akan saya perjelaskan satu persatu kepada teman-teman nantinya. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah teman-teman bisa gunakan taking note jika teman-teman merasa dapat membantu teman-teman dalam menulis info-info penting dari video saya ini. Oke, kita mulai saja dari yang pertama. Jadi di bab 1 itu yang harus dipikirkan di bab kedua, yaitu adalah kerangka teoritis atau conceptual framework ya, di mana di sini teman-teman menjelaskan mengenai definisi dari variabel penelitian teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman nanti akan mencari atau mengidentifikasi, mengkaji variabel yang akan diteliti seperti itu. Nah, biasanya di bab 2 ini ya, biasanya teman-teman akan mengkaji sumber-sumber literatur dari literatur dasar ya, atau dari teori-teori dasar dari para ahli ya, ataupun dari berbagai ekspertis ya, ataupun dari berbagai disiplin ilmu ya, yang mungkin mendukung penelitian teman-teman. Jadi pada teori di bab 2 ini secara teori teman-teman akan menjelaskan dengan secara sempit dan luas mengenai definisi dari variabel teman-teman ya. Misal dengan judul penelitian reading comprehensions ya, korelasi membaca comprehension ya, reading comprehension dengan misalnya teknik silent readings. Nah, itu teman-teman nanti akan mengkaji mengenai apa itu reading comprehensions dan apa itu silent readings. Nah, di sini teman-teman akan merujuk kepada teori-teori pakar yang sebelumnya ataupun yang sudah lama ada, yaitu dipersilakan untuk digunakan selagi itu adalah teori-teori dasar ataupun langsung diambil dari buku-buku para pakar. Ya, kita tahu ya, biasanya buku-buku para pakar ya kita sudah bisa temukan dari tahun 1960 ataupun lebih dari 1960, bisa jadi lebih tua ataupun lebih muda. Nah, itu dipersilakan. Ya, karena untuk teori-teori dasar ya yang diambil dari para ekspertis itu adalah teori dasarnya ya, yang digunakan untuk mendukung penelitian teman-teman.
Jadi silakan diambil, tidak ada larangan untuk hal tersebut ya. Karena terkait teori-teori dasar ini, itu kan kita mengambil dari siapa yang membuat teorinya, seperti itu. Jadi sangat baik jika kita merujuk kepada buku utamanya, seperti itu ya. Saya sarankan kepada teman-teman, jangan sekali-sekali ya mengambil teori yang diparafrase di dalam misalnya skripsi orang lain, seperti itu. Kalau bisa, upayakan untuk langsung mengambil dari buku tersebut, ya, langsung dari buku sumber tersebut. Nah, di sini teman-teman jangan sesekali cuma mencari informasi yang dibutuhkan. Jika teman-teman memiliki sumber buku, ya, buku utama ataupun teori dasar tersebut, bacalah buku tersebut hingga selesai. Ya, jangan cuma baca per bab saja, seperti itu. Hal ini untuk mencegah kurangnya pemahaman terkait teori tertentu misalnya. Tapi dengan membaca hingga selesai, teman-teman nanti akan mampu mengidentifikasi secara baik ya dari apa yang dimasukkan buku tersebut. Jadi pada definisi di bab 2 ini, teman-teman nanti akan banyak juga merujuk kepada jurnal-jurnal penelitian yang mungkin sudah diteliti sebelumnya. Ya, boleh diambil ya, seperti itu. Silahkan jika itu dapat membantu penelitian teman-teman sekalian. Nah, yang perlu diingat juga ya terkait penulisan pada bab 2 ini, teman-teman nanti akan banyak sekali menggunakan parafrase ya. Jangan gunakan direct quotation ya, tapi gunakanlah parafrase yang baik ya. Jangan cuman mengambil dengan tanda kutip ya, langsung tanda kutip, langsung pendapat ahli ya. Kualitas penulisan yang bagus itu adalah dengan sedikitnya teman-teman mengambil ya quote langsung dari para ahli. Ada baiknya teman-teman mampu mengembangkan tulisan ataupun paragraf ataupun kalimat dengan bahasa teman-teman sendiri tanpa merubah makna dari pendapat ahli tersebut ya. Jadi saya sarankan gunakanlah parafrase yang baik daripada teman-teman harus direct quotation ya, atau mengquote secara langsung perkataan dari ahli, seperti itu. Nah, di bab 2 ini ya, pada bagian 1 ini ya tentang konseptual terminologinya ya, tentang penjelasan pengertian dari variabel-variabel yang akan dijelaskan oleh teman-teman, itu tidak ada batasan seberapa banyak ya. Tapi yang lebih baik itu adalah teman-teman mampu menjelaskan dengan baik ya, secara detail apa yang ingin disampaikan dalam penelitian teman-teman ya. Misal saya contohkan tadi adalah reading comprehension dan silent reading ya, ataupun teman-teman mungkin tertarik dengan judul penelitian misalnya content analysis misalnya, ataupun konten analisis tentang pendidikan karakter di dalam buku SMA. Nah, di situ kita bisa temukan dengan judul yang sama seperti tersebut. Di situ ada 3 poin penting yang perlu dijelaskan pada bab 2, teman-teman. Mulai dari apa itu konten analisis ya, mungkin dijelaskan sedikit saja karena nanti konten analisis itu lebih bagus untuk dijelaskan di bab 3 ya, di metodologi. Nah, kemudian apa itu pendidikan karakter ya. Jadi teman-teman bisa mulai dengan heading paling besar dulu, mungkin pendidikan karakter, kemudian nanti apa itu karakter, jenis-jenis karakter ya, bagaimana cara mengajarkan karakter. Itu adalah bagian dari subheading yang mungkin teman-teman akan gunakan dalam menjelaskan variabel apa saja yang ingin teman-teman sampaikan. Kemudian misalnya tadi saya sebutkan juga pada buku SMA misalnya, dan textbook ya. Jadi teman-teman juga jelaskan apa itu definisi textbook ya. Tentu saja definisi textbook itu harus didukung ya dengan ahlinya ya, seperti itu. Apa jenis-jenisnya, kemudian apa saja yang dimaksud dengan textbook, seperti itu. Nah, variabel-variabel yang teman-teman gunakan ini itu harus dijelaskan dengan baik ya, dengan baik, dan diupayakan untuk detail ya. Jadi detail semakin bagus ya, untuk mencegah ambiguity ataupun mencegah bias dalam pengertian tertentu saja. Nah, di sini teman-teman harus pandai-pandai ya membaca buku, sering-sering browsing, mencari berbagai macam sumber yang bisa mendukung penelitian teman-teman. Nah, saya biasanya memberikan saran ya kepada mahasiswa-mahasiswa saya untuk rajin-rajin membaca jurnal-jurnal terbaru ataupun mengkaji buku-buku yang baru ya. Sekarang kan zamannya sudah canggih, teman-teman sudah bisa gunakan internet ya. Silakan banyak saja buku-buku yang free ya, yang bisa di-download, ataupun kalaupun butuh buku yang dari luar negeri, teman-teman bisa gunakan
ya beli secara online seperti itu ya, ataupun yang paling mudah, yang paling gampang adalah dengan cara pinjam ya dengan orang-orang ya. Nah, mungkin ada teman-teman dari kalian yang bisa minjamkan buku tersebut. Nah, balik lagi ke penulisan tadi, tentang bagaimana membuat bab 2 tersebut. Pada penjelasan variabel-variabelnya, di sini teman-teman akan dihadapkan dengan banyak buku ya, dengan banyak teori. Jadi maksimalkan bahwa teori teman-teman itu adalah teori yang sesuai ya, yang mampu mendukung penelitian teman-teman seperti itu. Jadi tidak harus teman-teman itu terpaku pada satu buku saja. Ya, semakin banyak referensi ataupun literatur yang teman-teman gunakan itu sangat bagus sekali ya, untuk membangun fondasi penelitian yang baik seperti itu. Nah, biasanya pengalaman ketika seminar proposal itu dosen-dosen penguji ataupun dosen pembimbing mungkin nanti akan menanyakan ya, misalnya teman-teman menggunakan parafrase, kemudian teman-teman sebutkan siapa penulisnya dan tahun terbitnya kapan. Biasanya ada dosen-dosen yang secara iseng mau nanyain, oh ini diambilnya dari mana ya. Jadi makanya teman-teman perlu mempersiapkan segala sesuatunya ya, baik itu kalau teman-teman ambil dari website, siapkan alamat websitenya ya, jangan lupa. Kalau teman-teman ngambil dari artikel, simpan artikelnya ya. Ngambil dari buku, begitu juga dipersiapkan di halaman berapa ya. Karena kalau berdasarkan APA ya, jelas kalau pakai buku, kalau bisa tunjukkan halamannya seperti itu. Ini tujuannya untuk mempermudah ya, misalnya nanti ditanya oleh dosen pembimbing ataupun dosen penguji ya. Jadi itu yang harus dipertimbangkan oleh teman-teman ya. Sebenarnya bab 2 ini ya, banyak sekali ya kalau kita temukan di skripsi teman-teman, nanti akan mungkin bisa beberapa lembar ya. Jadi seperti saya bilang tadi, semakin banyak ya referensi yang digunakan, sebagai banyak teori yang teman-teman pakai yang mendukung penelitian teman-teman, itu semakin bagus ya. Semakin banyak membaca itu semakin membaik untuk teman-teman dalam menulis skripsi teman-teman nantinya ya. Kemudian kita bahas tentang poin kedua, yaitu adalah penelitian yang relevan atau previous related study ya. Jadi pada penelitian relevan ini teman-teman nanti akan mengambil ya hasil penelitian dari penelitian sebelumnya ya, yang dilakukan oleh peneliti-peneliti lain ya. Jadi ini gunanya adalah untuk memperkuat esensi dari penelitian teman-teman ya, untuk memperkuat kenapa penelitian teman-teman harus dilakukan seperti itu. Nah, saya memberikan saran kepada teman-teman untuk penelitian yang relevan ini, teman-teman harus ya cari yang up to date ya. Ibaratnya itu yang 5 tahun terakhir ya, jangan sampai mencari literatur ya dari 15 tahun yang lalu ya, sudah sangat tua sekali. Karena kita tahu bahwa ilmu dan bidang penelitian itu selalu dinamis, selalu berubah-ubah setiap waktunya. Jadi semakin baru penelitian yang teman-teman ambil ya, rujukan dari relevan studinya ya, ataupun penelitian yang sebelumnya, itu semakin baik ya. Dan jumlahnya juga kalau semakin banyak semakin baik. Mungkin 3 sampai 5 penelitian sebelumnya digunakan ke dalam bagian 2 ini juga sangat baik seperti itu. Esensinya adalah untuk mendukung kenapa penelitian teman-teman ini baik untuk digunakan seperti itu. Nah, saya juga menyarankan teman-teman ya, di sini carilah penelitian yang benar-benar ada hubungannya dengan penelitian teman-teman ya. Yang benar-benar ada hubungannya dengan teman-teman. Mungkin secara tekniknya sama ataupun secara variabelnya sama. Nah, di situ nanti parafrase yang akan paragraf yang menjelaskan dalam bagian kedua ini, nanti teman-teman akan menjelaskan secara detail ya penelitian tersebut ya, dan apa yang membedakan, dan ingat juga ya apa yang membedakan penelitian yang sebelumnya itu dengan penelitian teman-teman ya. Jadi kalau penelitiannya sama persis, itu biasanya nanti akan menyebabkan timbul pertanyaan-pertanyaan dari dosen ataupun dari pembaca, apa bedanya penelitian Anda dengan penelitian sebelumnya seperti itu. Oleh karena itu saya sarankan teman-teman untuk mencari judul penelitian ya, artikel-artikel
pada penelitian sebelumnya itu yang gunakanlah yang up to date ya, yang baru-baru, yang setidaknya 5 tahun terakhir. Kemudian kedua itu sesuai atau berhubungan dengan judul penelitian teman-teman ya, baik secara variabelnya seperti itu. Nah kemudian mungkin itu saja ya untuk di bagian kedua ini ya. Kemudian biasanya skripsi itu cuma sebatas itu saja ya, ada poin 1 dan poin 2 tadi, seperti tadi pengertian variabel-variabel, kemudian seperti saya bilang tadi, penelitian yang relevan ataupun previous related study. Nah tapi ada juga skripsi-skripsi pada kampus-kampus tertentu itu memberikan poin mengenai conceptual framework ya, tentang kerangka pikir pada penelitian teman-teman ya. Itu diperbolehkan, silakan saja ya, karena tentu setiap kampus memiliki kebijakan-kebijakan yang berbeda dalam membuat tugas akhir skripsinya ya. Jadi pada kerangka berpikir itu teman-teman nanti akan menjelaskan bagaimana dari nol penelitian teman-teman itu sampai dengan selesai. Biasanya juga boleh menggunakan chart ya, ataupun boleh juga dijelaskan dengan menggunakan paragraf. Nah, kemudian yang terakhir biasanya ada hipotesis ya. Hipotesis ini biasanya digunakan pada penelitian kuantitatif ya, bagaimana hipotesis ini digunakan untuk menjelaskan kira-kira perkaranya sebelum penelitian tersebut dilakukan, seperti itu ya. Nah, keempat poin ini ya, mulai dari definisi-definisi variabel yang akan teman-teman teliti, kemudian penelitian yang relevan, kemudian ada conceptual framework ya, kerangka penelitian, dan yang terakhir tadi ya, itu adalah bagian-bagian yang diletakkan pada bab 2 ini. Jadi bab 2 ini secara dasar sangat mudah ya untuk dikerjakan jika teman-teman itu pandai dan rajin membaca, seperti itu. Di sini ya, untuk mencegah plagiarisme pada bab 2 ya, karena bab 2 ini kan kita mengambil teori-teori dan kita tidak mungkin berteori sendiri, seperti itu. Jadi untuk mencegah plagiarisme dalam penulisan bab 2, karena kita banyak mencantumkan hasil dari sumber-sumber lain ya, dari teori ataupun dari artikel penelitian orang lain ya, dari website, dari kantor berita. Nah itu saya sarankan untuk parafrase ya, gunakanlah parafrase sebanyak mungkin ketimbang menggunakan sumber-sumber direct quotation seperti itu. Misalnya ada kata-kata atau ada kalimat, langsung saja teman-teman tempelkan kepada tulisan teman-teman ya, karena dengan mencegah plagiarisme itu caranya adalah dengan parafrase ya. Mungkin teman-teman juga nanti sudah terbiasa dengan parafrase seperti itu ya, karena kan dalam penelitian akademik seperti ini ada batasan tertentu ya, apa yang dikatakan dengan plagiarisme. Mungkin ada kampus yang hanya memperbolehkan maksimal 30% saja similarity-nya ya, atau kesamaan tulisan pada skripsi teman-teman misalnya. Ada yang 40% ya, itu tergantung kebijakan kampus. Nah, tapi saran saya untuk meminimalisir ya plagiarisme ya, teman-teman gunakanlah parafrase. Karena parafrase ini sangat bermanfaat selain membuat tulisannya bagus ya. Tulisannya bagus itu artinya adalah dengan mencegah penggunaan terlalu banyak tanda kutip 2 ya, seperti itu ya, ataupun menggunakan sumber yang langsung diambil dari sumber kemudian ditempelkan ke tulisan teman-teman. Jadi dengan parafrase teman-teman nanti akan membuat bahasa ya, membuat kalimat yang mengalir seperti itu. Ya, jadi saran saya gunakanlah parafrase yang baik seperti itu. Oke, teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penulisan bab 2 ini ya. Jadi teman-teman nanti ya terus saksikan video pada kanal YouTube saya, karena saya tiap minggunya akan rutin untuk membagikan konten-konten bermanfaat terkait dunia edukasi, terutama mengenai pembuatan rancangan penelitian skripsi ya. Nanti setiap minggunya akan saya publish pada kanal YouTube saya. Pastikan teman-teman untuk subscribe channel saya dan tonton hingga selesai video-video yang saya upload ya. Oleh karena itu
nantinya teman-teman harus bisa menulis harus bisa menulis setelah selesai menonton video-video dari saya, dan saya harapkan video saya selalu memberikan manfaat untuk orang banyak. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kita akan jumpa lagi insya Allah pada video selanjutnya, di mana video selanjutnya kita akan membahas bab 3 ya. Oke, jadi jangan lupa selalu tonton video saya ya, jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan notifikasinya supaya ketika saya upload teman-teman bisa langsung menonton. Oke, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Saya akhiri video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.